Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin sudah kita bahas tentang sujud sahwi dan salat. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan dengan babun fi dzikri ba'da shalah, yaitu bab zikir setelah salat. Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di dalam surat Al-Ahzab pada ayat 41 dan 42, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman, menyeru orang-orang yang beriman untuk berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Para jamaah, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil ini juga bisa dikaitkan dengan zikir pagi dan petang, supaya kita selalu mengingat Allah Jalla Jalaluh. Seorang ulama sampai mengatakan bahwasanya manusia kepada zikir sama seperti ikan terhadap air. Bagaimana ikan yang tidak ada airnya maka akan mati, sama seperti manusia tidak pernah berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh maka dia akan mati. Para jamaah, wa khassasa subhanal amra bi dzikri ba'da ada'il ibadat, dan juga sebagian dalil-dalil yang mana mengkhususkan kita untuk berzikir setelah ibadah. Fa amara bi dzikrihi ba'da al-faraghi minas salawat, setelah kita selesai dari solat-solat kita yang 5 waktu, solatul fajr, solat subuh katanya orang Indonesia, kemudian solat zuhur, kemudian solat asar, kemudian solat maghrib, kemudian solat isya, maka dikhususkan untuk berzikir setelah solat. Faqala subhanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Di dalam surat An-Nisa pada ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan setelah kalian menyelesaikan solat maka berzikirlah kepada Allah qiyaman, dengan berdiri misalnya, wa qu'udan, dengan duduk, wa ala junubikum, dengan berbaring. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita mau untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana antum tidak berzikir? Kita tidak berzikir cuma di dalam kamar mandi ternyata para jemaah. Antum bangun, antum mau tidur, zikir disunnahkan baca ayat kursi, muawwidzatain, kemudian al-ikhlas, kemudian juga disunnahkan berzikir membaca Al-Qur'an 2 ayat pada akhir surat Al-Baqarah. Kemudian setelah tidur antum juga disunnahkan untuk baca doa. Mau makan baca doa, habis makan baca doa, masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Di mana kehidupan kita yang tanpa adanya doa dan zikir para jemaah? Memang benar apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini para jamaah untuk beribadah. Untuk beribadah. Salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah adalah mengingatnya, yaitu berzikir setelah salat. Wa qala subhanahu, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, apabila telah selesai kalian dengan salat kalian maka bertebarkanlah kalian di bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Maksudnya apa? Kerja. Salah satunya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa antum ketika masuk masjid doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik? Kenapa? Karena di dalam masjid banyak rahmatnya.
Tapi apa ketika antum doa ketika keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ternyata ketika keluar masjid tujuannya adalah mencari karunia Allah. Mencari apa para jamaah? Mal, harta. Antum sudah mencukupkan terhadap ibadah kepada Allah. Sekarang ya Allah, aku ingin mencari harta. Maka berkahilah harta kami. Kemudian para jamaah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wa amara bidzikri ba'da ikmali siyami Ramadan faqala subhana. Setelah kita berpuasa Ramadan, untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mencukupkan bilangannya, Allah mengagungkan atas petunjuknya, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bersyukur. Jadi setelah beribadah, setelah sholat, setelah puasa, kita disunnahkan, kita dianjurkan, ya, untuk apa? Untuk selalu beribadah. Caranya apa? Berzikir kepada Allah. Jangan bulan Ramadan pol-polan khataman. Setelah bulan Ramadan tutup buku, tutup Al-Quran, ditaruh Al-Qurannya. Bukan. Kita terus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Dan salah satu berzikir juga bisa dikatakan dengan ngaji Al-Quran. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, tadi disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 185. Wa amara bidzikrihi ba'da qada'i manasikal hajj. Dan kemudian Allah juga menyebutkan penghususan setelah haji, kita juga diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa idza qadaitum manasikakum, setelah kalian selesai dari manasik, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra, seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian dan lebih dahsyat daripada itu. Orang-orang Arab para jamaah, kalau sudah menceritakan ayahnya, menceritakan turunan-turunan atasnya, hebat, selalu dilafadzkan syaja'ah, pemberani dulu, kakekku dulu abdal, pahlawan, kakekku seperti ini. Maksudnya dalam ayat ini, antum kita berzikir sama seperti kita menyebutkan kebanggaan nenek moyang kita, bal asyad, dan lebih dari itu para jamaah. Wa dzalika wallahu alam. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Jabaru lima yahsulu fil ibadah minan naqsi wal wasawis. Kenapa kok kita diperintahkan seperti ini? Maka kita diperintahkan setelah beribadah, kita diperintahkan untuk berzikir. Salah satu hikmahnya adalah untuk menutup kekurangan ibadah kita. Tentu para jamaah, di dalam sholat kita kurang. Sampai-sampai malaikat, ya Rabb, pahala hambamu ini cuma setengah, pahala hambamu ini 1/8, pahala hambamu ini cuma 1/6. Maka Allah Subhanahu wa taala menyarankan dan untuk mengambil malaikat itu dari pahala-pahala kita dari perkara yang sunnah, yaitu sholatnya. Makanya jangan tinggalkan sholat sunnah. Kemudian jangan tinggalkan yang namanya zikir. Banyak orang salam mau kemana? Masih sibuk, banyak kerjaan. Para jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau masih ada orang setelah sholat dia buru-buru, jazakallah khair, masyaallah, hadza kahwallah, insyaallah, alhamdulillah. Ingat rumah Pak Sukir, masyaallah, barakallah fik ya Pak Sukir. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menutup kekurangan kita dalam hal ibadah. Di dalam bulan Ramadan mungkin kita kurang ibadah kita. Di dalam haji mungkin kurang ibadah kita. Maka kesempurnaan ibadah-ibadah tadi kita sempurnakan, kita tutup dengan yang namanya zikrullah. Wa li isyaril insan annahu matlubun minhu muwasalatu dzikr wal ibadah. Maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir, beribadah. La'alla yadhunnu annahu idza faraqa min ilmi faqad addama alaih. Maka seakan-akan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah kita beribadah, seakan-akan sudah kita melaksanakan ibadah, sudah selesai terus buyar. Lah, ibadah itu terus. Bayangkan para jamaah, salah satu zikir, bentuk zikir kepada Allah itu juga azan. Salah satu bentuk zikir kepada Allah juga ketika antum mengatakan jazakallahu khairan. Kenapa kok antum mungkin kurang disarankan untuk mengatakan syukron? Karena di situ tidak ada lafzul jalalah. Karena tidak ada lafaznya Allah. Ketika antum mengatakan jazakallahu khairan, itu zikir. Terus kemudian antum
balas dia dengan perkataan yang sama, jazakallahu khairan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga zikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu juga zikir. Semua itu zikir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian para jamaah, wa dzikrul masru' ba'da salatil fariidhah yajibu an yakuna ala sifatil warida 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, la ala sifatil muhdatsa allati yaf'aluha al-awwam. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya para jamaah, zikir yang kita pakai sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita sudah sepakat ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Kita sudah sepakat bahwasanya kita hanya mencontoh Nabi kita. Suri tauladan yang kita contoh cuma Nabi. Jangan apa katanya orang. Jangan kita cuma mendengar. Boleh kita diajari oleh bapak kita. Misalnya kita masih kecil, belajar sama bapak kita zikir, salat. Tapi ketika dia dewasa, dia harus meneliti. Dia harus mencari dalil. Siapakah yang meriwayatkan hal-hal yang semacam ini para jamaah? Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Fa fi sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Para jamaah, diriwayatkan dari sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW apabila selesai dari sholatnya kemudian beristighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau maha sejahtera, darimu keselamatan, maha suci engkau, maha agung engkau, pemilik kemuliaan. Sungguh besar ternyata para jemaah kalau kita artikan zikir Allah, Allahumma antas salam, Allah, engkau maha sejahtera. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan ya Allah. Tabarakta, maha suci engkau, ya dzal jalal, yang pemilik keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rugi kita mengatakan hal yang semacam itu. Pak, antum kalau muji istri antum hebat, Dek kamu cantik, kamu kayak matahari, kamu kayak bulan. Tapi kita apa? Kita akan muji Allah buru-buru. Padahal Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu yang memberikan kita semua kenikmatan. Semua nikmat yang Allah berikan ini para jamaah, tentu kita harus balas. Bukan Allah menginginkan balasan kita, tapi tahu diri kita para jamaah bahwasanya kenikmatan banyak yang kita tidak minta tapi hadir di hadapan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa fi sahihain anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana idza faragha min salat, ketika Rasulullah SAW selesai dari salatnya, qal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, dia yang memiliki kekuasaan. Walahul hamd, dia yang memiliki puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, yang kau berikan. Ya Allah, tidak bisa engkau cegah apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang mampu memberi apa yang kau cegah. Para jamaah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak berguna kekayaan bagi pemiliknya di sisimu. Para jamaah, kalimat ini adalah kalimat untuk menenangkan hati kita. Mungkin banyak di antara kita yang menikah ingin punya anak, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anak. Sudah menikah ingin punya anak laki, tapi dikasih perempuan. Antum harus sadar,
Kalimat ini para jamaah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Pemberian Allah yang diberikan kepada antum tidak bisa antum cegah, tidak bisa dicegah. Maka bayangkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika antum minta sesuatu dan antum tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya antum lagi menjalani takdir yang Allah takdirkan kepada antum. Berarti antum saat ini berjalan atas takdir Allah. Tenang. Jangan ada gerasa gerusuk, tenang. Mungkin hartanya masih kecantol di lain tempat, tenang. Karena kita juga harus percaya dengan takdir yang buruk. Jangan maunya takdir yang enak-enak terus. Takdir yang buruk itu kadang-kadang menghampiri kita, sehingga orang yang faham dan beriman kepada takdir Allah yang buruk, takdir yang buruk-buruk tadi, kalau dia beriman, maka dia orang yang tenang, tidak merasa risih. Kenapa? Karena dia masih punya Allah Jalla Jalaluhu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an, dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kana yuhallilu duburu kulla salatin hina yusallimu bihaula'il kalimat. Ketika Rasulullah SAW selesai dari salatnya, Rasulullah selalu bertahlil dengan beberapa kalimat, yaitu la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, miliknya kekuasaan, miliknya segala puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah, la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wala na'budu illa iyyah, kami tidak beribadah kecuali kepada Engkau ya Allah, lahun ni'mah, yang memiliki kenikmatan, walahul fadl, yang memiliki karunia, walahul thana'ul hasan, yang memiliki puji-pujian yang baik, la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mukhlishina lahuddin, yang memurnikan ibadah kepadanya, walau karihal kafirun, meskipun orang kafir itu tidak senang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang sempurna tadi kan sambil diartikan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'ma wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi sunani min haditsin Abi Dzar radhiyallahu an, di dalam kitab Sunan dari hadis Abi Dzar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala fi duburi salatil fajr, barang siapa yang mengatakan setelah salat fajr, yaitu salat subuh. Antum kalau sama orang Arab jangan ngomong salat subuh, Pak. Salat fajr. Karena salat, kalau fajar itu artinya Indonesia apa para jemaah? Bismillah. Ini antum enggak ngopi tadi. Antum enggak ngopi. Nah, saya boleh ngicipi ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka kalau antum ketemu sama orang Arab jangan ngomong salat subuh, salat fajr, ya. Man qala fi duburi salatil fajr, ya. Barang siapa yang mengatakan setelah salat fajr, wa huwa thani raja qabla an yatakallam, sebelum dia bicara, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asra marrat, 10 kali, kutiba lahu asyru hasanat, maka antum akan diberikan 10 kebaikan, ya. Wa muhiyati anhu ala kulli syai'in qadir wa muhita an asyru sayyi'at, antum akan dihilangkan 100 keburukan, rufi'a lahu asyru darajat, antum akan dinaikkan 10 derajat, wa kana yaumu dzalika kullu fi hirzin min kulli makruh, maka antum ketika hari itu apabila membaca kalimat ini 10 kali, antum akan dihindarkan dari musibah, antum dihindarkan dari hal yang dibenci, wa hurisa minasyaitan, antum akan dijaga dari syaitan, wa lam yanbaghi li dzambin ayyudraka fi dzalikal yaum illa syirka billah, dan tidak ada dosa yang dapat membatalkan dari amal perbuatannya kecuali syirik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata zikir itu pahalanya besar.
La ilaha illallah. Semua zikir itu mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu para jemaah. La ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya kekuasaan, baginya puji-pujian. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segala sesuatunya. Ya. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau antum baca ini 10 kali setelah sholat subuh, maka antum akan ditulis 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan, diangkat 10 derajat antum, dan hari itu antum dihindarkan dari musibah, dan hari itu antum dijaga dari syaitan oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan tidak ada dosa yang bisa membatalkan amal perbuatan antum ini para jamaah kecuali syirik kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qala At-Tirmidzi mengatakan hadza hadis hasan gharib sahih, maka hadis ini hasan gharib sahih. Para jamaah, wa warada anna hadha at-tahlilat asyru qalu ba'da salatil maghrib, aidan fi hadits Ummu Salamah inda Ahmad. Ternyata bacaan ini juga dianjurkan untuk dibaca setelah salat maghrib. Hadis ini juga diriwayatkan dari Ummu Salamah, yang mana riwayat tadi dikeluarkan oleh Ahmad, dan hadis Abi Ayyub Al-Ansari, dan juga dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari fi Sahih Ibn Hibban, di dalam Sahih Ibn Hibban. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, setelah salat fajr, setelah salat maghrib, antum baca bacaan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Maka antum akan diberikan 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan, antum diangkat 10 derajat, dan antum ketika saat itu dihindarkan dari mara bahaya oleh Allah, dan antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dan tidak ada yang bisa membatalkan amal antum kecuali syirik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Para jemaah, wa yaqulu ba'da al-maghrib wal fajr aidan, setelah maghrib dan salat subuh juga dibaca Rabbi ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali. Rabbi ajirni minan nar, ya Allah lindungilah diriku dari neraka. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan, Rabbi ajirni minan nar dibaca 7 kali setelah maghrib dan setelah subuh. Tapi dalam riwayat yang lain, maka ini tidak dikhususkan pada maghrib dan subuh. Antum boleh baca di semua solat. Rabbi ajirni minan nar, ya Allah lindungilah kami dari api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa kali antum minta tolong sama Allah untuk supaya dihindarkan dari neraka? Para jamaah, berapa kali antum di dalam sholat antum minta masukkan surga? Jangan lupa Pak, dalam sujud-sujud antum, Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Ini kalau antum baca ini 3 kali, dijawab sama surga nanti para jamaah. Dia telah berdoa kepada engkau ya Allah, untuk supaya engkau memasukkan dia ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan mau kalah sama istrinya Fir'aun. Rabbi binili indaka baita fil jannah. Istrinya Fir'aun selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dibangunkan rumah di surga. Antum harus doa terus. Jangan doanya ya Allah mobil terus. Dunia ini para jamaah. Boleh antum minta mobil, tidak masalah, tapi surga itu adalah target utama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, thumma yusabbihullah, kemudian bertasbih kepada Allah ba'da kulli salatin, setelah salat 5 waktu, 33, yaitu 33 kali. Wa yahmaduhu 33, kemudian bertahmid 33 kali. Wa yukabbiruhu 33, kemudian bertakbir 33 kali. Maksudnya apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa? 33. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Kemudian Allahu akbar 33. Wa yaqulu tamamul mi'ah, dan untuk mengendapkan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya,
baginya kekuasaan, baginya puji-pujian, baginya maha kuasa atas segala macam sesuatu. Lamma ruya Muslim anna Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada Sahih Muslim, qala man sabbaha Allah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah fi duburi kulli salatin, di setiap setelah selesai salat, 33 kali, wa hamidallah 33, bertahmid 33 kali, wa kabbarallahu 33, bertakbir 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, berapa? 99, 33, 99. Thumma qala tamamul mi'ah, untuk menyempurnakan jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khataya wa in kanat mithla zabadil bahr. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh dahsyat zikir kepada Allah. Sungguh dahsyat kita mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita untuk menaikkan derajat kita. Allah berjanji kepada kita untuk memberikan hasanat, kebaikan. Allah berjanji kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan dengan zikir kepada Allah Jalla Jalaluh, antum akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada cerita, yaitu Aban. Siapa Aban ini, Pak? Ada yang kenal sama namanya Aban? Lupa, atau mungkin belum kenalan. Aban ibn Uthman ibn Affan meriwayatkan satu doa, Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hadis ini, doa ini meminta kepada Allah supaya tidak diberikan bahaya pada hari itu. Dan hadis ini dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Uthman, diriwayatkan oleh Aban. Subhanallah, perawi hadis ini Aban kena stroke. Apa katanya orang yang lain? Ya Aban, engkau ini adalah orang yang meriwayatkan hadis, doa meminta kepada Allah supaya terlindung dari para bahaya. Tapi kenapa kok engkau kena stroke? Ini stroke ini bahasanya sekarang para jemaah. Tapi dalam bahasa Arab disebutkan kena pembuluh darahnya. Kena apa? Pembuluh darahnya. Apa katanya Aban? Wallahi, aku tidak pernah berdusta atas nama ayahku. Aku tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sungguh ketika hari itu aku lupa baca doa itu, sehingga Allah memberikan penyakit. Subhanallah para jamaah. Hati-hati antum lupa sama yang namanya zikir kepada Allah. Hati-hati kita lupa terhadap zikir kepada Allah. Bismillah, ladzi lahul Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca kapan itu para jemaah? Zikir pagi dan petang. Jangan lupa antum. Jangan lupa. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma yaqra'u ayatal kursi. Kemudian membaca ayat kursi. Sehabis membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad. Kemudian sehabis itu membaca qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian sehabis itu membaca qul a'udzu birabbin nas. Lima rawahu an-Nasa'i wa Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan At-Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'u min dukhulil jannah illa ayyamuta, yani lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada sesuatu pun memisah di antara dirinya dan surga kecuali kematian. Maknanya ini para jamaah, lam yakun baina wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada pemisah di antara mereka kecuali sebetulnya mereka bisa masuk surga, tapi dia harus mengalami yang namanya kematian. Sehingga kematian ini adalah orang yang menghalangi untuk masuk surga secara langsung ketika membaca surat ayat kursi ini para jamaah.
Para jamaah, intinya di dalam hadis ini maka dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyarankan, menganjurkan, menekankan kita selalu baca ayat kursi para jamaah. Bukankah antum tahu sahabat yang ketika masuk Baitul Mal, ketika ada orang yang mencuri ternyata itu jin, maka dia mengatakan, biarkan aku ngambil makanan terus aku kasih pengapesannya setan. Ya sudah, disuruh ngasih. Akhirnya sudah itu dikasih makan dari Baitul Mal, kemudian dia mengatakan, sungguh penghapusannya syaitan itu di mana? Pengapesannya di mana? Ayat kursi. Maka antum harus baca ayat kursi ini para jamaah. Wa fi haditsin akhar, kana fi dhimmatillah illa salatil ukhra. Di dalam hadis yang lain, ayat kursi, yang baca ayat kursi ini adalah orang yang berada pada kelindungan Allah sampai pada salat yang selanjutnya. Bayangkan para jamaah, bagaimana mungkin kita sekarang meninggalkan ayat kursi baca setelah sholat. Kenapa? Karena ketika antum baca ayat kursi setelah sholat, maka Allah akan melindungi sampai sholat selanjutnya. Antum baca ayat kursi lagi, antum akan dilindungi oleh Allah sampai sholatnya lagi. Wa fi sunani an Uqbah ibn Amir. Bismillah, ana minum dulu ya. Wa fi sunani an Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, dari kitab Sunan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu an. Ini belum Isya? Belum ya? Oh sudah kan? Oh 1 menit lagi berarti. Baik. Wa fi sunani an Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, dari Sunan, dari kitab Sunan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-muawwidhatain dubura kulli salatin. Rasulullah memerintahkan aku supaya aku membaca muawwidhatain, al-falaq dan an-nas setiap selesai salat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah jalla jalaluhu, laqad dallat hadzal ahadits asy-syarif ala masyru'iyyati hadzal adhkar ba'da salatil maktubah. Maka dalil-dalil yang kita sebutkan dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang mensyariatkan kita untuk berzikir setelah salat wajib. Baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala ma yahsulu alaihi man qalaha min al-ajri wath thawab, yang mana dia akan mendapatkan ajr wa thawab, yaitu pahala. Fayambaghi lana al-muhafadzatu 'alaiha, maka wajib untuk kita selalu menjaga zikir setelah salat dan zikir-zikir yang lain termasuk zikir pagi dan petang. Wal ityanu biha ala sifatil waridah 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu kita tekankan bahwasanya semua zikir itu wajib harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Jamaah, wa an na'tiya biha ba'da salam min as-salati mubasyarah, yaitu membaca zikir setelah salat adalah langsung, tidak ditunda, tapi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 dan selanjutnya. Qabla an nakuma minal makan alladhi sallaina fi, sebelum kita berdiri. Wa nurattibu ala hadha tartib, kemudian di sini sebentar lagi kita akan tertib, kita urutkan, tapi dalam urutan ini bukan sunnah ya. Urutan-urutannya bukan sunnah, tapi bacaannya yang sunnah. Jadi antum boleh bacanya itu tidak sesuai dengan urutan yang tadi saya ucapkan. Yang berurut itu cuma 2 Pak, yaitu fa idza sallamna minas shalah, ketika kita salam setelah selesai dari salat, nastaghfirullah thalathan, kita beristighfar kepada Allah 3 kali, astaghfirullah, 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 thumma naqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Maka 2 bacaan ini saja yang harus urut ya, 2 bacaan ini saja yang harus urut. Adapun yang lain ini adalah ijtihad ya, antum boleh merubah-rubah tatanannya, bebas. Faham para jemaah? Thumma naqul, kemudian kita katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata
wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ay la yanfa'ul ghani. Sesungguhnya kekayaan itu tidak ada manfaatnya. Minka ghanna, kekayaan itu tidak ada berguna bagi pemiliknya di hadapanmu, ya. Jadi kekayaan itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Wa innama yanfa'uhu al-amalu salih. Yang bermanfaat di hadapan Allah adalah amal saleh. Thumma naqul, kemudian kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun thumma nusabbihu Allah thalathan wa thalathin. Kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali. Wa nahmaduhu thalathan wa thalathin. Kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa nukabbiruhu thalathan wa thalathin. Kemudian takbir Allahu Akbar 33 kali. Wa naqulu tamamul mi'ah. Dan untuk mencukupkan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian wa ba'da salatil maghrib wa salatil fajr nati bitahlilatil 10. Kemudian setelah salat maghrib dan setelah salat subuh kita membaca tahlil 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tahlil para jemaah. Ya, tahlil para jemaah. Tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil para jemaah, tahlil para jemaah. Wallah man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhala al jannah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Kemudian para jemaah, kemudian wa naqul rabbi ajirni minan nar. Kemudian mengatakan rabbi ajirni minan nar 7 kali. Kalau saya Shalih Fauzan mengatakan di setelah salat maghrib dan salat subuh. Tapi di ulama yang lain boleh antum baca 5 waktu enggak apa-apa. Rabbi ajirni minan nar. Para jemaah jangan lupa, Pak. Antum selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka. Antum selalu berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, bangunkan rumah saya di surga. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Kalau minta surga jangan surga yang pendek, Pak. Minta surga yang a'laha. Ya, kalau minta itu minta yang banyak. Ya Allah, saya malu mau masuk surga karena banyak maksiat. Saya masukkan surga yang paling rendah. Jangan. Allahumma inna nas'alukal jannata firdausal a'la. Ternyata yang paling tinggi itu adalah jannatul firdaus. Minta sama Allah para jemaah. Minta di dalam sujud-sujud kita, di dalam doa-doa kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Thumma ba'da an nafrugha min hadhil adhkar ala hadha tartib. Setelah kita selesai dari zikir-zikir tadi, naqra ayatul kursi. Kemudian kita baca surah ayat kursi. Waswar dan beberapa surat. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Wal mu'awwidzatain. Wa yustahabbu tikrar qira'ati hadhihi suwar ba'da salatil maghrib wa salatil fajr 3 marrat. Setelah selesai sholat maghrib dan setelah selesai sholat subuh, baca 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Tapi wallahu a'lam, para ulama di sini beda pendapat tentang 3 kali ini. Sebagian para ulama mengatakan 3 kali, tapi sebagian para ulama yang dimaksudkan 3 kali ini adalah zikir pagi dan petang. Terus gimana setelah zikir maghrib dan subuh? Tetap 1 kali. Sebagian para ulama ada yang beda pendapat. Wa yustahabbul jahru bit tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir akibas salat. Dan hukumnya mustahab dibolehkan jahar dengan suara yang keras, boleh. Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Karena ini riwayat Ibnu Abbas. Tapi para ulama beda pendapat. Ya. Sebagian mereka mengatakan boleh dengan suara yang jahar, yang keras.
Tapi sebagian pendapat Allah itu maha mendengar. Jadi tidak keras juga tidak masalah. Kemudian para jamaah, lakin la yakunu bi sautin jama'i wa innama yarfa'u bi kulli wahidin sautahu munfarid. Maka suaranya tidak sama-sama, tapi suaranya apa? Sendiri-sendiri. Tapi biasanya kalau sama-sama suaranya sama-sama keras, itu biasanya nanti apa? Tempuk. Maksudnya tempuk itu apa? Jadi satu. Tidak ada masalah. Yang penting tidak diniatkan untuk berbarengan, gitu ya. Kemudian para jamaah, wa yasta'inu ala dhabti adad tahlilat wa adad tasbih wa tahmid wa takbir bi aqdil asabi'. Dan kemudian ketika antum berzikir ini para jamaah, bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir, gunakanlah jari-jari antum. Kenapa? Li'annal asabi' mas'ulat mustantaqati yaumil qiyamah. Karena nanti di akhirat, di akhir zaman, ketika kita dihadapkan pada Allah Jalla Jalaluh, maka tangan ini akan bicara. Maka jari-jari ini akan bicara, ya Allah, jari ini dipakai bangun pavingnya Al-Miswati kemarin. Ya. Jari-jari ini dipakai galu semen untuk mendirikan masjid Al-Miswati misalnya. Jari-jari ini untuk berzikir kepada Engkau. Wa yubawi istimal as-subhah liyu'adda biha adhkar wa tasbihat min ghairi i'tiqadi anna fi fadilatin khassa wa kari ba'dul ulama. Tapi boleh antum menggunakan tasbih. Salah satunya ya ulama yang membolehkan tasbih. Tahu tasbih para jemaah ya? Ya ada yang dari batu, ada yang dari apa? Kayu. Bahkan sekarang tasbih digital. Ya. Loh, tasbih itu penting sebetulnya para jemaah. Salah satu kepentingannya untuk apa? Menghitung jumlah bilangan, apalagi antum tawaf. Apalagi antum sa'i. Di sana menggunakan apa? 7 kali. Antum lu ini berapa kali nih? Kasihkan doa, antum kadang lupa, boleh. Tapi sebagian para ulama mengatakan itu makruh. Sebagian para ulama mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh adalah Syekh Bakar Abu Zaid. Antum boleh di sini menggunakan tasbih, tidak ada masalah para jemaah. Di Arab Saudi banyak yang menggunakan tasbih. Ya, dia duduk pakai tasbih. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Ya, jangan dianggap wah ini kok tasbihnya bisa melayang nih. Tidak, tasbih tidak bisa melayang, sudah mati para jemaah ya. Atau mungkin tasbihnya nanti bisa menyembuhkan orang sakit. Lah, yang menyembuhkan orang sakit adalah Allah, bukan tasbih. Allah ini menyembuhkan. Ya. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Wa in i'taqada anna laha fadilah. Ketika ada orang yang berkeyakinan pakai tasbih itu ada satu keutamaan, fattakhidha bid'a wa dzalika mathalus subhah allati yattakhidha al-awwab wa yu'alliquha fi anaqihim. Banyak orang pakai tasbih itu sebagai pakai jimat. Nah ini tidak boleh para jemaah. Ya, para jemaah, orang yang pakai jimat itu menandakan dirinya itu rapuh. Dirinya itu tidak kuat orang pakai jimat. Kenapa? Ketika dia harus pakai jimat cincin keluar rumah, terus cincinnya lupa dipakai keluar rumah, dia merasa apa para jemaah? Oh jangan sekarang, cincin saya lagi di rumah. Jangan para jemaah. Orang yang pakai gitu-gitu tuh orang yang tidak mampu. Lah kita ini mampu. Dengan apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada karunia, tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan di tasbih. Keutamaannya cuma dipakai ngitung. Ya, keutamaannya cuma dipakai ngitung. Kalau misalnya kita bedakan mau pakai tangan apa tasbih yang lebih afdal? Ya sebetulnya pakai tangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian para jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga tasbih yang dipakai kalung. Au yajalun kal aswar, pakai gelang fi aidihim wa hadha min kauni fa inna fihi riya wa takallufan. Ini bisa jadi riya. Kemana mana bawa tasbih, riya. Lah, tasbih itu cukup di masjid, di rumah, enggak usah kemana mana. Nanti ngomong sama orang sama tasbihnya, nanti kamu ke sana ya sama tasbih. Lah, mau tasbihan di rumah aja. Zikir di rumah kalau mau pakai tasbih. Kalau misalnya mau keluar baca istighfar aja, astagfirullah, 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 sama macul ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan tidak ada bilangan khusus. Baca terus. Thumma ba'da al-faraghi min hadhihi al-adhkar yad'u sirran bima syaa inna ad-du'a qiba hadhihi al-ibadah wa hadhihi al-adhkar al-'azima ahra bil ijabah. Setelah salat antum diperbolehkan untuk berdoa apapun boleh. Mau perkara akhirat boleh,
mau perkara dunia juga boleh. Boleh para jamaah, doa bebas, tapi perkara akhirat menjadi menu utama. Wala yarfa yadayhi bid-du'a ba'da al-fardhu kama yaf'alu ba'dun nas. Wa inna ma yaf'ala ba'da nafilati ahyanan. Setelah sholat wajib tidak mengangkat kedua tangan, tapi mengangkat kedua tangan itu setelah sholat sunnah ahyanan kadang-kadang. Jadi doa itu tidak dikhususkan untuk mengangkat kedua tangan, tapi sebagian para ulama mengambil orang yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Bagaimana mungkin Allah menolak doanya seseorang yang mengangkat kedua tangannya? Maka sebagiannya juga mengangkat kedua tangan, tapi tidak warid, tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di setiap sholat harus mengangkat kedua tangan. Salah satu contoh khotib ketika berkhutbah, bagaimana cara berdoanya? Bukan begini khotib Jumat, tapi begini. Terus kemudian ketika doa sholat minta hujan, bagaimana doanya? Doanya malah begini. Ada juga mengadakan malah seperti ini para jemaah, untuk yaitu menolak bala. Maksudnya bukan menolak balanya Allah, maksudnya ya Allah hentikan musibah. Jadi mengangkat tangan itu bermacam-macam, kita harus belajar. Bukan mengangkat tangan cuma seperti ini, tapi ada yang gini Pak, amin. Gini, amin. Ini bukan mengangkat tangan, nutup hidung. Ya. Doa itu seperti ini para jamaah, dihadapkan ke mana? Ke wajah. Ada yang mengatakan menempel, ada yang mengatakan tidak menempel. Antum nanti insyaallah lah baca kitab-kitab al-adiyah, yaitu tentang doa. Kemudian para jamaah, wala yajhar bi du'a bal yukhfi li'anna dzalika aqrabu ila ikhlas wal khusyu' wa 'abdu 'anir riya. Dan ketika berdoa para jamaah jangan keras-kerasan. Kalau zikir keras, tapi kalau doa jangan keras-kerasan. Kenapa para jamaah? Karena nanti antum doa pribadi, ya Allah lunasi hutang saya. Lah ini kalau keras-keras kan tetangga antum dengerin, dia punya hutang di mana nanti. Ya, jadi kalau doa pelan-pelan aja, tapi tetap berkomat kamit. Kenapa para jamaah? Karena doa dengan pelan itu lebih dekat dengan ikhlas, lebih dekat dengan khusyuk dan jauh dari riya. Wa amma ma yaf'alu fi ba'd al-bilad min al-jama'a ba'da salat al-wasm wa rafi' ma'a rafi' al-'adain wa yad'u al-imam al-hadirun yu'minuna rafi' aydihim wa hadha 'amal munkara li'annahu lam yunqal an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idha shalla bin-nas yad'u ba'da al-faragh min as-salah 'ala hadhihi as-sifa la fi al-fajr wa la fi 'asr wa la fi ghairi ma minas salawati wala ustahid dzalika ahad minal a'immah. Kemudian bagaimana dengan dengan doa yang berjamaah? Maka ini tidak diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu sendiri-sendiri. Salat kalau doa berjamaah itu di kunut witir. Doa berjamaah itu pas kapan? Khutbah Jumat. Ya, diaminkan, tapi setelah sholat tidak ada doa berjamaah, adanya adalah doa masing-masing. Qala Syekhul Islam mengatakan man naqala dzalika anil Imam Syafi'i annahu istubiha dzalika faqad ghalita alaih. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya doa berjamaah setelah sholat 5 waktu itu dari Imam Syafi'i, maka dia telah keliru. Imam Syafi'i tidak pernah meriwayatkan hal itu. Fayajibu at-taqayyud bima ja'ani Nabi SAW. Maka kita harus membatasi diri ibadah ini pada Nabi Muhammad SAW sudah. Yang lain bisa ditolak para jemaah. Tapi kalau Nabi tidak bisa ditolak. Dzalika wa fi ghairi li anna Allah Ta'ala yaqul. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, apapun yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu iqabnya, adabnya keras. Dalam surat Al-Hasyr pada ayat 7. Wa yaqulu subhanahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan rahmat Allah pada hari kiamat nanti, wa dzakarallahu katsira, dan banyak-banyakilah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ada pertanyaan para jemaah, fadhal. Baik. Ini mengenai sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, bolehkah kita sholat di luar atap? Sholat di luar? Di satu atap, satu tidak. Jamaahnya beda tempat.
Kemarin udah dibahas insyaallah ya. Minggu lalu enggak datang kayaknya nih Pak Yoyo. Sudah dibahas. Intinya soft yang menyambung ya, jadi sholat berjamaah masih dianggap itu sebagai sholat berjamaah adalah soft yang menyambung dan mendengar suara imam ya. Jadi softnya harus menyambung. Kemarin ibu-ibu kan punya masalah itu sholat di sana, harusnya sholat di sini tadi sholat di sini kan ibu-ibu kan. Alhamdulillah. Baik, insyaallah sudah diingatkan oleh Ustaz Yoyo. Fadhal yang lain. Fadhal. Jika buru-buru itu zikirnya gimana, Ustaz? Buru-buru minimal dia membaca tasbih itu 10 kali, membaca takbir 10 kali, membaca tahmid 10 kali. Itu kalau misalnya ada buru-buru, tapi usahakan jangan buru-buru. Baik ya. Ada yang lain? Baik, fadhal. Di manakah tempat tepatnya bacaan Allahumma inni ala dzikri wa syukrika? Itu setelah selesai sholat itu. Bisa antum baca setelah tahiyat bisa. Atau di sujud juga bisa. Boleh. Kan boleh antum doa itu setiap sujud enggak apa-apa. Jangan dikhususkan doa di sujud terakhir. Jadi sujud terakhirnya lama, enggak, semua sujud boleh. Paham? Baik. Ada yang lain? Fadhal. Bisakah zikir sholat itu dijadikan zikir pagi petang? Maksudnya dianggap karena saya sudah zikir tadi jadi kita lengkapi yang belum di Kan beda. Pikirnya kan beda. karena ada yang sama. Apa? Ada yang sama. Lah kalau ada yang sama ya, misalnya tadi kan sudah saya katakan tadi, qul huwallahu ahad berapa? 3 kali. Kalau untuk berbinnas 3 kali, kalau untuk berfalak 3 kali. Maka itu dibaca sekalian tidak ada masalah. Jadi cukup membaca itu saja, dilanjutkan dengan zikir pagi dan petang. Karena memang 3 kali itu sebagian para ulama itu mengatakan bahwasanya riwayat 3 kali itu di zikir pagi dan petang, bukan di setelah sholat maghrib dan sholat fajar. Tahlilnya juga sama. Tahlilnya yang mana nih? La ilaha illallah ya sama. Itu harusnya bisa dibaca 10 kali dan bisa dibaca berapa? Zikir pagi petang 100. Ya, kan 10-nya kan sudah termasuk 100 itu kan? Ya, berarti 10-nya enggak usah. Terus kemudian juga di dalam doa itu juga ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu juga bisa dijadikan bacaan terakhir di mana? Di zikir pagi. Di petang enggak ada. Di zikir apa? Pagi. Paham ya? Baik. Ada yang lain? Afwan tadi ana agak sedikit telat, tapi telatnya ana insyaallah membawa nikmat antum semua di sini. Ana siapkan nasi kebuli insyaallah. Insyaallah khair. Karena sudah ada tamu spesial. Ustaz siapa? Jumadi. Ustaz Jumadi, masyaallah barakallahu fiik. Ana temannya Ihsan Magelang. Satu kelas ana sama Ihsan. Baik. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.